Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tugas kalian minggu lalu, yaitu silabus pembelajaran. Kita akan membahas mengenai beberapa tugas yang sudah kalian kumpulkan. Jadi nggak semua tugas, tetapi kita ambil sampel saja beberapa mengenai tugas pengembangan silabus pembelajaran. Oke, kita ambil satu dari Mbak Jihan ini, terus satu lagi dari kelas lain. Siapa ya? Ini Mas Anggara, coba kita lihat. Oke, sekarang kita lihat dari tugas kedua teman kalian itu, dari Mas Anggara dulu, yaitu mengenai silabusnya Mas Anggara. Oke, yang pertama dari silabusnya Mas Anggara, kita lihat di sini ada identitas silabus. Identitas silabus ada sekolah, betul, SMP Makmur, terserah ya, mau SMP Makmur kah, SMP Subur lah, atau SMP apapun boleh kalian namai secara virtual ataupun apapun, ataupun MTS juga boleh, silahkan diberi nama. Kelas semester kelas 9, semester ganjil atau semester 1, mata pelajarannya pengklasifikasian makhluk hidup. Nah ini yang salah gitu ya, maksud mata pelajaran pengklasifikasian makhluk hidup, mata pelajaran ya IPA dong. Kalau pengklasifikasian makhluk hidup itu adalah materinya mungkin, atau judul babnya mungkin tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Beda loh ya, mata pelajaran kok pengklasifikasian makhluk hidup. Itu untuk identitasnya mungkin bisa diperbaiki ya Mas Anggara. Terus ada KI-nya. KI-nya 1, 2, 3, 4 sudah, saya rasa ini sudah ya, juga sudah betul. Mungkin penulisannya saja yang kurang bagus ya, untuk teman-teman yang lain juga. Saat penulisan kalian masih istilahnya tidak teratur seperti ini, nanti silahkan dibuat lebih teratur gitu ya. Mungkin untuk penulisan spasinya ini, kemudian untuk jarak jarak titik duanya ini juga kurang rapi, silahkan nanti dirapikan. Nah sekarang kita lihat untuk isinya, yaitu mengenai silabus ini. Dimulai dari KD, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sama sumber belajar. Kita lihat yang KD-nya 3.2, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2-nya menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati gitu ya. Klasifikasi, sebentar, ini untuk kelas 9. Kelas 9 klasifikasi, saya rasa bukan lah, nggak ada materi tentang klasifikasi atau KD tentang klasifikasi kelas 9. Sebentar, kita cek dulu punya ini Mas Anggara. Ini KD-nya sebenarnya nomor berapa ini? Bentar, Mas Anggara tadi ini, Mas Anggara kelas IPA C ya. Anggara, loh ini Mas Anggara itu kelas 7, bukan kelas 9. Jadi diperhatikan ya, kelasnya jangan syukur nulis. Jadi kelasnya Mas Anggara itu kelas 7 semester 1, betul, mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati, betul. Jadi kalau dikatakan di sini silabusnya itu tentang mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristiknya kelas 9, itu jelas salah gitu ya. Silahkan nanti diganti kelas 7 semester 1. Materi pokoknya adalah ini, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan morfologi dan anatomi, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, dan tempat hidup. Lah ini materinya masih sangat umum sekali dan materinya belum ke subbab-subbabnya. Jadi kalau masih berupa kalimat frase seperti ini yang terlampau panjang, itu tidak mencerminkan atau tidak membuat materinya itu menjadi subbab-subbab yang lebih rinci dan mudah untuk dipahami. Jadi masih terlampau panjang ini materinya Mas Anggara, materi pokoknya gitu ya, atau sub materinya itu masih terlalu panjang subbabnya.
Sama pun dengan ini yang 4.2 misalnya, ini penyajian pengklasifikasian dengan berurutan dari tingkat tinggi menuju umum, yaitu kingdom. Iya betul ini. Kalau yang ini terlalu panjang juga. Kenapa harus diberi seperti ini? Kalau yang ini kan misalnya materinya mengenai keterampilan kan ya, menyajikan hasil pengklasifikasian gitu ya. Berarti ya di sini membuat laporan penyajian pengklasifikasian itu boleh gitu ya. Jangan ditulis lagi penyajian pengklasifikasian dengan berurutan dari tingkat yang tinggi menuju yang umum, dari tingkat yang tinggi menuju yang umum. Itu juga salah ini, dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah, baru dimulai dari kingdom sampai spesies gitu ya. Ini mungkin perbaikan untuk Mas Anggara, untuk materi pokoknya lebih diperinci lagi dan nggak usah menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi materi pokok itu apa, nanti di subbab-subbabnya itu nanti apa saja gitu ya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya juga perlu dikoreksi ini kegiatan pembelajarannya, yaitu ini mengamati, menanya, menyimpulkan informasi. Gimana ini Mas Anggara kok nggak dituliskan? Mengamatinya mengamati apa, menanya apa, mengumpulkan informasi apa, kok nggak disebutkan? Ini juga direvisi lagi Mas Anggara. Penilaiannya ini sikap, observasi, sifat jujur, sopan santun, saling hormat, peduli, juga tanggung jawab. Ya mungkin seperti ini, saya nggak ngecek lagi ya. Sikapnya itu observasi gitu, ditunggai penilaian sikap dengan observasi, sikap jujur, pengetahuan, tes tulis, pilihan ganda, uraian materi, pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan morfologi dan anatomi ya. Oke, tes tulis tok, nggak usah pakai tes tulisan di sini. Kemudian keterampilannya menggambar hewan atau tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Menggambar hewan dan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya ya. Oke. Pengetahuannya, pengklasifikasian. Loh, ini kenapa kok ditulis lagi sikap, pengetahuan sama keterampilan? Satu saja ya. Jadi kegiatannya ini ataupun penilaiannya ini satu saja. Sikapnya itu apa, berarti menilai apa saja. Pengetahuannya berarti menilai KD 3.2 gitu ya. Pengetahuannya ini menilai 3.2, kemudian keterampilannya untuk digunakan menilai 4.2. Jadi nggak usah ditulis lagi ke bawah seperti ini gitu ya. Langsung saja satu kali menulis untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Terus untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran berarti nggak sampai 1 minggu ini sudah selesai nih. Wes kukut ini Mas Anggara ini menjelaskannya. Wow, sangat cepat sekali. Kelihatannya nggak mungkin kalau cuma 4 jam pelajaran gitu ya. 4 jam pelajaran ini terlalu cepat untuk menyampaikan klasifikasi makhluk hidup. Belum lagi nanti ada kegiatan untuk menyajikan hasilnya ini. Jadi pasti nanti akan membutuhkan waktu lebih dari 4 jam pelajaran gitu ya. Kalau 4 jam pelajaran saya rasa sangat singkat sekali. Jadi perlu dianalisis lagi kira-kira untuk belajarkan klasifikasi itu perlu berapa jam. Nggak mungkin kalian menjabarkan satu materi itu hanya dalam 1 minggu. Ini hampir tidak ada 1 minggu, yaitu 4 jam pelajaran. Sehingga kalau 4 jam pelajaran saya rasa tidak cukup untuk membelajarkan KD 3.2 maupun KD 4.2. Kemudian untuk sumber belajarnya ini Dr. Rahmawati MSI DKK klasifikasi makhluk hidup .pdf. Nah ini sumbernya, coba dilihat lagi bagaimana petunjuknya untuk sumber belajarnya, bagaimana penulisannya. Saya rasa kalau penulisannya seperti ini masih salah gitu ya. Itu untuk sumber belajar gitu ya, untuk sumber belajarnya itu. Jadi saya rasa itu untuk perbaikan yang bisa dilakukan oleh Mas Anggara ataupun teman-teman yang lain yang memiliki ketidaksesuaian ataupun kesalahan yang hampir sama dengan Mas Anggara, mungkin bisa diperbaiki lagi. Oke, itu untuk Mas Anggara. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu miliknya Mbak Jihan.
gitu ya. Oke, kita lihat ininya Mbak Jihan. Oke, dimulai dari silabus SMP-nya ditulis saja ya Mbak Jihan, SMP mana atau MTS mana gitu. Mata pelajarannya IPA betul, ilmu pengetahuan alam, KI sampai 4 ini sudah betul dan sudah lumayan rapi. Kemudian untuk KD-nya, oke, KD-nya 3D dari KI 3. Nah ini dihapus saja ini Mas ya, ini dihapus saja untuk KD strip KI 3, langsung aja ditulis 3.6 titik, langsung mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, terus langsung ditulis 4.6 itu jenisnya apa gitu ya. Jadi nggak usah ditulisi KD KI 4, KD KI 4 ataupun KD KI 3, ini nggak usah ditulis, langsung aja ditulis 3.6. Kalau sudah ditulis 3.6 berarti kita tahu maksudnya itu adalah KI 3 ya, KD 3.6 gitu ya. Jadi KD 3.6. Kalau nanti 1.2 berarti itu adalah KD untuk 1, untuk KI 1 1.2 gitu ya. Jadi langsung ditulis 3.6. Materi pokok sistem organisasi kehidupan, sel sebagai unit struktural fungsional, jaringan pada hewan, jaringan pada tumbuhan, organ pada hewan, organ pada tumbuhan, sistem organ dan organisme. Oke, kalau seperti ini kan ini masih misalnya ini ya, sistem organ dan organisme kan menjadi sesuatu yang berbeda. Sistem organ itu adalah kumpulan dari organ, kemudian organisme itu adalah makhluk hidup yang utuh atau kumpulan dari sistem organ yang membentuk satu kesatuan kehidupan. Kan sudah termasuk konsep yang berbeda. Berarti nanti Mbak Jian bisa memecahnya, yaitu sistem organ tersendiri, enter, bulatan lagi, organisme gitu ya. Itu untuk tingkatannya ini ataupun untuk materi pokoknya. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya sudah bagus, mengamati sudah betul ya, lumayan betul ini, mengamati video, mengamati gambar jaringan sel hewan, mengamati sistem organ pada torso manusia, menanya ya, peserta didik, guru memberikan pertanyaan, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya, peserta didik mengajukan mengajukan pertanyaan kaitannya. Ini mungkin kalimatnya kurang jelas gitu ya. Nah, kalau kalian konsisten langsung menggunakan kata mengamati seperti ini, maka yang bawahnya ini juga harus konsisten. Kalau nggak ada subjeknya ya nggak usah dikasih subjek. Misalnya ini menanya, berarti nggak usah dikasih peserta didik, mungkin langsung aja menanya mengenai ini struktur dan fungsi organ kehidupan, struktur dan fungsional kehidupan, menanya mengenai jaringan hewan gitu ya, menalar, membandingkan, mengkategorikan, menyimpulkan. Oke, betul. Kalau pertanyaannya ini nggak usah dikasih subjek ya, langsung saja untuk kata kerjanya ataupun predikatnya. Mengkomunikasikan ini, membuat model sel, membuat laporan. Oke, betul. Memberikan informasi, betul. Mempresentasikan. Oke, saya rasa itu untuk kegiatan pembelajarannya sudah lumayan bagus. Untuk penilaiannya, oke, 3 kali penilaian. Sikap, observasi sikap, iya ini. Oke, betul. Pengetahuan, iya. Keterampilan, misalnya pengetahuannya ada tes tulis, pilihan ganda, dan uraian untuk materi sel. Oke, tes lisannya untuk ini. Oke, keterampilannya membuat laporan pengamatan tanaman pacar air, unjuk kerja penggunaan mikroskop, boleh membuat model sel, iya, membuat gambar hasil pengamatan jaringan hewan dan tumbuhan. Oke ya, sudah sesuai ya, antara sikap, keterampilan, antara sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Sekarang untuk alokasi waktu 15 JP ya, waktu yang cukup ya untuk membelajarkan KD 3.6 tentang sel, jaringan, organ sama organisme. Berarti butuh 3 minggu gitu ya. Alokasi waktu di sini itu adalah alokasi waktu untuk menyampaikan materi ya. Jadi untuk alokasi ulangan itu nggak usah dicantumkan. Jadi misalnya ada ulangan misalnya ada 2 jam pelajaran, nggak usah dimasukkan di alokasi waktu. Cukup alokasi waktu untuk
materi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran. Kemudian sumber belajar pakai buku siswa Widodo Wahono dan kawan-kawan 2017, betul. Ilmu pengetahuan alam, iya. Sampai halamannya oke. Campbell 2008 biologi edisi ke-8, oke, betul. Oke, itu mungkin ini juga bisa ditulis nama-nama virtual, tanggal-tanggalnya juga virtual saja nggak apa-apa, ataupun angan-angan saja nggak apa-apa. Kalau guru mata pelajaran kalian tulis nama kalian ya, NIP-nya dikosongi. Oke, saya rasa itu ya untuk masukan mengenai silabus kegiatan pembelajaran, mungkin bisa menjadikan bahan refleksi atau perbaikan. Saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.